Elisa tidak kuat menahan tawa melihat ekspresi wajah Kelvin yang terus ditekuk. Pria itu segera menyadari bahwa wanita di sebelahnya sedang menahan tawa. Ia memberikan Elisa tatapan yang tajam. "Jangan menatapku seolah ini semua perbuatanku," keluh Elisa. "Alam semesta lah yang tidak bisa membiarkan seseorang berbuat curang untuk mendapatkan apa yang ia inginkan," ejek Elisa. Ia lalu segera mengatur langkah cepat menuju ke dalam rumah, menjauh dari pria yang tampak menakutkan. "Dedi, tanamanku?" tanya Evan yang segera meraih telapak tangan ayahnya. "Tidak apa-apa sayang, nanti aku akan menyuruh orang untuk memperbaikinya." Setelah kejadian pagi hari yang menggemparkan pada sore hari, Elisa dipaksa untuk menemani Kelvin menuju ke sebuah pesta. Wanita itu menolak dan beralasan bahwa ia teramat lelah setelah seharian melakukan pekerjaan. Ini adalah undangan untuk keluarga Wilson. Nenek dan kakek sudah tua, jadi tidak mungkin menghadiri pesta semacam ini. Ia ingin agar kita mewakili mereka datang ke pesta rekan lama mereka, bujuk Kelvin. Pria ini bicara sedikit lebih banyak untuk membuat Elisa setuju dan mulai berbicara dengan baik sebelum menggunakan dominasinya. "Jika aku datang denganmu, bukankah itu berarti banyak orang yang akan mengira kalau aku adalah..." Elisa ragu-ragu untuk mengatakan hal selanjutnya. "Memangnya kenapa? Kamu memang calon nyonya rumah di keluarga ini," keluh Kelvin. Ia tidak suka melihat cara Elisa begitu berhati-hati seolah ia takut disalahpahami oleh seseorang. "Ataukah ada hati dari seseorang yang harus kamu jaga?" Elisa menggeleng. Hanya saja sedikit tidak nyaman. Kerutan di kening Kelvin semakin dalam. "Tidak nyaman? Apakah kamu tidak pernah memikirkan bagaimana orang akan menilai Efren? Mereka akan menilai Efren sebagai anak haram jika kedua orang tuanya tidak menikah." Elisa mengerucutkan bibirnya. "Kenapa beberapa hari ini semua permasalahan akan selalu berujung tentang pernikahan?" gumamnya. "Dengan ayah sepertimu, tak akan ada yang berani menghina Efren," kelit Elisa. "Aku menunggumu 10 menit untuk bersiap. Jika tidak, aku yang akan menggantikan bajumu," kata Kelvin yang mulai lelah melakukan negosiasi. Elisa menendangkan kakinya ke udara dengan gusar. Namun Kelvin segera memberikan isyarat pelayan di belakangnya yang saat ini telah membawakan baju pesta Elisa untuk membantunya. Pesta malam ini berada di sebuah kapal pesiar. Baju Elisa kali ini dilengkapi dengan blazer bulu berwarna putih untuk menghangatkan tubuhnya dari angin laut. Saat ia akan masuk ke dalam kapal pesiar berukuran sedang, tangan Kelvin terulur untuk membantunya menapaki tangga. Di atas kapal ada 3 orang yang menatap kedatangan Kelvin dan Elisa dengan ekspresi yang berbeda-beda. Wajah Zachary gelap, sementara Michael dan Kenan memiliki ekspresi wajah yang rumit. Kenan menepuk bahu Harry. Ada Efren di antara mereka berdua yang menjadi alasan mereka harus bersatu. Aku harap kamu bisa melepaskannya. Kalian mungkin tidak ditakdirkan bersama. Aku kenal beberapa artis pendatang baru yang polos dan dari keluarga baik-baik. Bagaimana jika aku mengenalkannya padamu?" Harry melirik tajam ke arah Kenan. "Jika kamu tidak bisa berada di pihakku, aku harap kamu cukup menjadi penonton. Hal ini juga berlaku untukmu," kata Harry sambil menatap ke arah Michael. Dua pria itu terdiam tanpa berani lagi membuka mulutnya. Harry selama ini selalu pendiam dan tak pernah terlihat marah, namun kali ini ia memiliki wajah menakutkan dan penuh tekad yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Seorang panitia acara membawa Elisa dan Kelvin menuju ke ballroom pesta yang ada di kapal pesiar.
bersiar. Di sana mereka mendapatkan tempat duduk yang berada di meja sama dengan Kenan, Michael dan Harry yang membuat suasana menjadi tegang. Elisa bahkan ragu-ragu untuk menaruh dirinya di tempat duduk. Kelvin menaruh tangan di bahu Elisa. "Ayo duduk." Elisa mengangguk ringan dan memaksa senyum untuk menyapa tiga pria yang duduk lebih dulu darinya. "Duduklah, jangan sungkan," balas Kenan dengan suara ragu-ragu. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan membawakan segelas air hangat untuk Harry, namun pria itu menggesernya ke depan Elisa. "Ini air jahe, aku sudah memesannya sejak melihatmu masuk tadi. Minumlah, ini akan membantumu agar tidak mabuk laut." Elisa meraih gelas itu sambil tersenyum. "Terima kasih." Dia menarik nafas lega karena Harry membantunya dengan air jahe. Pria ini masih ingat bahwa Elisa memang memiliki mabuk laut. Wajah Kelvin gelap melihat Harry yang tengah menunjukkan perhatiannya pada Elisa, sementara Kenan dan Michael menelan ludah mereka diam-diam. "Apakah kamu memiliki mabuk laut? Kenapa tidak mengatakannya padaku sejak awal? Jika aku tahu, maka lebih baik kita beristirahat di rumah." Elisa melirik Kelvin. "Aku sudah berusaha keras menolak ajakan untuk ke pesta dan mengatakan bahwa aku lelah, tapi kamu terus bersikeras agar aku datang. Kenapa tiba-tiba kamu berubah seperti pria yang penuh perhatian?" gumam Elisa sambil menatap Kelvin dengan aneh. "Jangan minum air jahenya. Aku akan meminta pelayan untuk membawakan obat anti mabuk. Itu lebih efektif dan jauh lebih cepat bereaksi." Kelvin berusaha meraih gelas dari tangan Elisa, namun wanita itu dengan sigap meneguknya. "Dia sangat menghindari obat-obatan kimia, jika tidak karena terpaksa," sahut Harry. Michael dan Kenan menggaruk rambut mereka. Keduanya merasa tertekan dengan suasana persaingan antara kedua temannya. Bahkan saat makan mulai disajikan, Harry sekali lagi mengambil piring yang baru saja diletakkan di depan Elisa. "Ambilkan makanan lain yang tidak ditaburi kaviar di atasnya. Ia tidak suka makanan ini," kata Harry pada pelayan. Kelvin tidak tahan lagi. Ia menaruh sendok yang baru saja ia angkat dan membantingnya ke piring dengan keras. "Bukankah kamu terlalu berlebihan? Jika Elisa tidak suka, ia bisa mengatakannya sendiri pada pelayan." Kelvin bisa menebak bahwa apa yang dilakukan Harry sengaja untuk memprovokasi dirinya, bahwa ia tidak mengerti apapun tentang Elisa. Elisa tak akan berani mengeluh. Dia hanya akan menyisihkan makanan itu. "Apakah kamu tidak tahu karakternya tentang ini?" Dua pria itu saling melemparkan tatapan tajam. "Sudahlah, aku tidak lapar. Aku tidak butuh makanan lain," saut Elisa. Saat ini seorang pemain piano mulai memasuki panggung dan memainkan piano. Wanita itu memiliki gaya rambut keriting gantung dan mengenakan baju merah yang indah. Ia tampak cantik dan menonjol yang membuat banyak orang menatapnya. "Rebecca," kata Kenan saat mengenali gadis di atas panggung. Michael segera mengamati wajah itu dengan baik setelah Kenan menyebutkan nama Rebecca. Pupil matanya melebar begitu memastikan kebenarannya. Elisa tertegun. Semula ia menikmati alunan piano itu dengan baik, namun nama Rebecca membuat ia teringat pada nama wanita yang 2 hari lalu disebutkan Margareta saat di kamar mandi. Permainan piano itu mulai terdengar sumbang dan berantakan di telinga Elisa. "Siapa pemain piano itu? Ia cantik sekali," tanya Elisa dengan sengaja. Empat pria itu terdiam tanpa ada yang berani menjawab. Hal itu membuat Elisa kesal dan bisa menebak pasti ada rahasia besar di balik semua ini. "Sayang sekali, ia sangat cantik, tapi kalian sepertinya tidak mengenali wanita itu.
Tapi dia Rebecca, putri salah satu pebisnis di kota ini dulu. Tapi dia wanita yang cukup bermasalah, terang Kenan sambil menatap Kelvin. Sementara itu Kelvin sangat santai sambil menyeruput minuman. Kenapa ia wanita yang bermasalah? Wanita yang terlalu serakah selalu bermasalah, sahut Kelvin. Elisa mengartikan lain jawaban Kelvin. Wanita itu mengandung anak Kelvin. Pria ini pasti menuduh Rebecca ingin melahirkan anaknya demi mendapatkan kekayaan. Apakah ini yang dimaksud dengan serakah? Batin Elisa saat pikirannya menjadi liar. Hatinya tiba-tiba terasa sesak. Ia berdiri dari tempat duduknya. Aku akan menggunakan kamar mandi. Kelvin mengangguk membiarkan Elisa pergi. Baru saat itu ia menatap Harry di depannya. Aku sudah mengeluarkan larangan untuk wanita itu kembali ke kota ini, tapi sepertinya seseorang dengan sengaja mendatangkannya lagi dan menghapus namanya dari daftar hitam. Tatapan Kelvin pada Harry menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya. 4 tahun lalu banyak spekulasi muncul saat kamu tiba-tiba mengusir Rebecca dan Canberra. Aku penasaran apakah gosip itu akan muncul lagi jika ia kembali. Kelvin menyeringai kekanakan. Elisa tidak akan percaya dengan gosip murahan seperti itu. Kita lihat saja nanti. Kelvin mengetukkan jemarinya ke meja. Menarik sekali, kata Kelvin sambil tertawa. Ekspresinya menunjukkan ejekan pada Harry yang seolah usahanya mendatangkan Rebecca tidak akan mempengaruhi dirinya sama sekali. Di kamar mandi, seorang wanita tiba-tiba menghadang Elisa ketika ia baru saja akan keluar dari kamar mandi. Ia adalah wanita bergaun merah yang baru saja Elisa ketahui bahwa dirinya adalah Rebecca. Jadi kamu wanita jalan itu? Hah? Apa maksudmu dengan memanggilku jalan? Kamu wanita tidak tahu malu yang baru saja datang setelah menyembunyikan anak Kelvin bertahun-tahun, bukan? Dasar wanita licik. Seharusnya akulah yang berada di posisimu sekarang. Pergi ke Rebecca. Elisa tertegun. Hah? Jadi apakah benar ia pernah mengandung anak Kelvin? Apakah karena itu ia mengatakan bahwa dialah yang akan menjadi posisiku sekarang jika saja anaknya bisa lahir? Pikiran itu membuat Elisa merasa tak nyaman. Rasa sakit yang berdenyut melanda hatinya. Ia mendorong Rebecca dan melangkah pergi dengan cepat untuk mencari udara karena dadanya yang terasa sesak. Elisa tidak kembali ke aula pesta setelah sekian lama. Kelvin merasa khawatir menyusulnya ke kamar mandi, namun ia tak berani masuk ke kamar mandi wanita. Ia hanya bisa mencegat seseorang petugas kebersihan yang baru saja keluar dari kamar mandi. Apakah kamu melihat wanita dengan gaun putih dan jaket biru di dalam? Petugas itu menggeleng. Tidak ada orang di dalam kamar mandi. Kelvin mencari Elisa ke berbagai tempat di kapal pesiar. 15 menit kemudian ia menemukan Elisa di bagian paling atas kapal dan tengah duduk dengan kapal yang bersandar di lututnya. Kamu seharusnya mengatakan padaku jika ingin datang ke sini. Jangan membuat orang khawatir karena tiba-tiba menghilang. Elisa hanya mendongak saat mendengar suara Kelvin, kemudian kembali menaruh kepalanya di lutut lagi dengan wajah yang acuh. Apa yang terjadi padamu? Sebenarnya berapa banyak saudara tiri Efren jika mereka semua lahir? Haruskah aku mempersiapkan diri jika wanita lain nanti datang membawa anakmu yang sudah besar lagi? Alis Kelvin mengerut mendengar itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mabuk?
Aku baru saja bertemu dengan wanita yang mengklaim posisiku yang seharusnya menjadi miliknya. Aku juga pernah mendengar gosip di kantor bahwa wanita itu pernah mengandung anakmu, lalu kamu memintanya menggugurkan kandungan dan mengusirnya dari Canberra. Kelvin tertawa mendengarnya. Apakah kamu benar-benar percaya omong kosongnya seperti yang dipercaya oleh orang lain? Aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. Kami dulu hanya berteman sebelum ia menjadi wanita yang licik. Elisa melirik tajam sambil membuang muka. Apakah kamu cemburu? Tanya Kelvin saat melihat wajah kesal Elisa. Tidak, pupil matamu bergetar. Jelas kamu telah berbohong, ejek Kelvin. Wanita itu adalah orang yang sebenarnya menjadi alasan kita memiliki Efren. Elisa mengerucutkannya. Omong kosong, Efren lahir dari rahimku. Itu tidak ada hubungannya dengan wanita itu. Jangan bawa-bawa wanita lain. Aku bicara yang sebenarnya. 4 tahun lalu dia adalah wanita yang telah membubuhi minumanku. Aku melarikan diri dari kamarnya setelah berhasil menekan keinginanku. Namun saat aku bertemu denganmu di lift yang memelukku dengan erat, saat itu aku kehilangan pengendalian diri. Wajah Elisa memerah saat diungkit lagi tentang kejadian di lift. Ia segera membekap mulut Kelvin agar tidak mengatakan lagi bagaimana ia dulu telah merayu Kelvin lebih dulu. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada orang yang mendengarnya.